Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung di program lain dari Radio World's Last Chance. Saya pembawa Anda, Mario Nugraha. Dan bersama saya sudah ada teman baik saya yang adalah seorang komentator yang selalu bijaksana dalam semua hal yang Alkitabiah, Doni Alexander. Ya, terima kasih telah mendengarkan siaran kami para pendengar. Kami senang Anda telah menjadikan kami bagian dari hari-hari Anda. Oke para pendengar, Doni telah mendapatkan beberapa informasi yang sangat menarik untuk dibagikan kepada kita dari Kitab Wahyu. Ya, tepatnya dari Kitab Wahyu pasal 14. Ini adalah sebuah bentuk penafsiran kitab suci yang baru bagi saya. Jadi, agar kita memahaminya, mari kita langsung membahasnya. Doni, silakan. Hari ini kita akan berbicara tentang ujian. Bagaimana ujian Anda di sekolah, Mario? Apakah Anda adalah salah satu dari orang-orang yang selalu lulus ujian dan membuat semua yang lain terlihat buruk? Atau apakah ujian sekolah juga menjadi pergumulan bagi Anda? Sebenarnya itu tergantung dengan mata pelajarannya, Doni. Saya berhasil dengan baik pada sebagian besar mata pelajaran, tetapi ada juga beberapa yang lebih menantang. Ya, saya pikir kita semua mengalami hal yang sama. Kakak ipar saya adalah seorang guru dan dia senang mengumpulkan jawaban-jawaban lucu dan salah yang dituliskan anak-anak didiknya pada lembaran kuis dan ujian mereka. Oh ya? Seperti apa? Bisakah Anda memberi kami contohnya, Doni? Nah, misalnya, pada saat tes mata pelajaran sejarah, ada sebuah soal yang bunyinya, apa yang berakhir pada tahun 1896? Oke, berarti jawabannya adalah beberapa peristiwa sejarah, tren, atau hukum? Asumsi saya begitu, Doni? Ya, benar. Seharusnya begitu, Mario. Tapi siswa itu tidak tahu jawabannya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan, apa yang berakhir pada tahun 1896, dia menulis 1895. Ya, dia tidak salah. Di sebuah kelas IPA, seorang guru pernah menjelaskan tentang apa yang terjadi jika air memiliki kandungan mineral yang tinggi. Jadi, pada saat ujian, salah satu pertanyaannya adalah, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan air keras. Dan? Nah, beberapa siswa menulis S. Kedengarannya seperti jawaban ilmiah saya. Saya ingat pada satu tes mata pelajaran sejarah, ketika kami seharusnya membuat daftar sebanyak 5, mungkin lebih, saya tidak ingat, tapi kita sebutlah 5. 5 pencapaian orang-orang Romawi kuno. Nah, biasanya saya unggul dalam mata pelajaran sejarah. Saya selalu senang dengan kisah-kisah sejarah, tetapi karena beberapa alasan pada hari itu, pikiran saya kosong. Saya dapat menuliskan 4 pencapaian, tetapi saya tidak dapat menemukan yang terakhir. Jadi apa yang Anda lakukan, Mario? Ya, akhirnya saya berimprovisasi. Saya mengatakan salah satu pencapaian mereka adalah belajar berbicara bahasa Latin. Jadi, apakah Anda setidaknya mendapatkan sedikit pujian karena sudah kreatif? Tidak, saya pikir selera humor guru saya kurang. Oke, Doni. Jadi, ujian seperti apa yang akan Anda bicarakan hari ini? Coba ceritakan. Ya, ini adalah sebuah ujian yang harus dihadapi oleh semua orang yang masih hidup saat ini hingga akhir dunia. Tapi ini bukan sebuah ujian dadakan. Yahwa tidak ingin mengagetkan orang-orang. Dan baik ujian maupun jawabannya sudah disediakan bagi kita di dalam kitab suci. Oh, jadi ini adalah ujian buka buku. Bisa disebut seperti itu? Iya, bisa. Ini adalah ujian yang terdiri dari 3 tahap. Tapi di sini, Anda tidak akan dinilai per tahap. Anda tidak akan mendapatkan poin jika Anda tidak tahu atau sekedar menjawab secara kreatif. Nilainya hanya 2. Lulus atau gagal. Jika Anda ingin menghabiskan kekekalan dengan Yahwa, Anda harus lulus ujian yang terakhir ini. Tapi, seperti yang sudah saya katakan, Yahwa sudah memberikan jawabannya. Jadi seharusnya tidak perlu ada orang yang gagal. Kita akan membahas fase kedua dan ketiga di program mendatang. Tapi untuk hari ini, mari kita bicara tentang fase pertama. Mario, tolong buka kitab Wahyu pasal 14. Baiklah. Di sini, Yohanes diberikan penglihatan tentang 3 malaikat yang terbang di tengah-tengah langit. Ini berarti para malaikat ini membawa pesan yang sangat penting bagi dunia. Kata malaikat itu sendiri berarti utusan. Fakta bahwa mereka sedang terbang di tengah-tengah langit menunjukkan bahwa pesan-pesan mereka akan terdengar sampai jauh.
Karena pesan-pesan itu adalah pesan untuk seluruh dunia. Mhm. Bagaimana, sudah dapat Mario? Ya. Baiklah, mulai dari ayat 6 dan baca sampai ayat 10. Kita tidak akan bisa membahas ketiga fase dari ujian terakhir pada hari ini. Tapi setidaknya mari kita baca untuk mendapatkan gambaran umum, sehingga semua orang tahu bagian mana yang sedang kita bicarakan. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 10. Silakan Mario. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, dan bumi, dan laut, dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia akan minum dari anggur murka Yahwa yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba." Setiap malaikat menyampaikan fase ujian akhir yang berbeda. Tes ini sangat penting. Ini yang pada akhirnya akan menentukan. Pertama, siapa yang menerima tanda binatang dan dibinasakan bersama setan. Kedua, siapa yang akan mendapatkan kehidupan kekal bersama Yahwa. Tahap pertama dari ujian tersebut terkandung dalam pesan yang disampaikan oleh malaikat pertama. Tolong baca sekali lagi Mario ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air." Perhatikan, bahwa malaikat pertama ini disebut membawa Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di bumi. Injil kekal, tentu saja, adalah kebenaran bahwa kerajaan kekal Yahwa akan segera didirikan dan ditegakkan di bumi. Ini adalah kerajaan yang sama yang dilihat oleh Nebukadnezar dalam mimpinya di kitab Daniel pasal 2. Anda tentu masih ingat ketika dia melihat sebuah patung raksasa yang terbuat dari berbagai unsur logam yang berbeda. Ya. Kecuali pada bagian kakinya yang sebagian terbuat dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Tapi di akhir kisah itu, apa yang terjadi Mario? Sebuah batu terguling tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menghantam kaki patung itu dan membuat patung itu ambruk dan hancur berkeping-keping. Ya, benar. Lalu apa yang terjadi kemudian Mario? Nebukadnezar bangun. Dia kan bermimpi. Oke, saya tidak tahu. Apa yang terjadi selanjutnya, Doni? Nah, batu itu mulai tumbuh membesar. Batu itu tumbuh dan menjadi gunung yang sangat besar. Saya ingin Anda membaca tafsiran Daniel tentang peristiwa itu. Karena itulah janji yang tersembunyi di fase pertama dari ujian terakhir yang disampaikan di dalam kitab Wahyu pasal 14. Oke, saya pernah mendengar perkataan bahwa semua kitab dalam Alkitab berakhir di kitab Wahyu. Ya, itu betul. Oke, kitab Daniel pasal 2 ayat 44. Di sini Daniel menjelaskan apa yang dimaksud dengan batu yang menghantam kaki patung itu dan menghancurkannya. Dan kemudian tumbuh menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Kitab Daniel pasal 2 ayat 44. Baiklah, di sini dikatakan, tetapi pada zaman raja-raja, Eloa semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Inilah Injil yang kekal itu, kabar baik yang diwartakan oleh Yahusua dan para rasul, bahwa kerajaan Yahwa, kerajaan kekalnya, akan didirikan di bumi, dan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Lihat, dari sejak semula rencana Bapa adalah untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Itulah yang dia ingin lakukan selama ini. Dosa mengganggu rencana ilahi tersebut, tetapi dosa tidak membatalkan rencana ini. Dosa hanya menundanya. Kabar baik dari Injil adalah bahwa melalui pengorbanan Kristus, rencana Yahwa sekarang dapat diselesaikan. Bumi akan diisi kembali dengan orang-orang yang telah ditebus, dan Bapa akan memindahkan kotanya, Yerusalem baru, ke bumi untuk menjadi ibu kota alam semesta. Ya, itu sungguh kabar yang baik. Oke, jadi apa tujuan dari ujian 3 tahap ini, Doni? Apakah itu untuk membuktikan seberapa besar seseorang telah rela, atau entahlah, menderita untuk masuk ke dalam kerajaan Yahwa? Atau apakah untuk membuktikan seberapa besar mereka bersedia bertahan? Saya tidak akan mengatakan ini adalah sebuah pembuktian. Keselamatan adalah sebuah kesepakatan yang sudah selesai bagi semua orang yang menerimanya. Ini adalah sebuah hadiah gratis.
Karena itu, kita menyebutnya anugerah. Benar. Mengatakan bahwa ujian itu bertujuan untuk membuktikan sesuatu adalah cukup berbau usaha untuk mendapatkan keselamatan. Saya pikir lebih akurat untuk mengatakan bahwa tujuan dari tes 3 tahap ini adalah untuk, pertama, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, baik kepada individu maupun pada semua yang nampak di alam semesta. Dan yang kedua, untuk memberi kepada setiap orang kesempatan untuk membuat pilihan sadar bagi diri mereka sendiri. Siapa yang akan mereka patuhi? Yahwa atau setan? Itu penekanan yang bagus. Setan selalu mencoba memaksakan kehendak, tetapi Yahwa tidak seperti itu. Jadi secara spesifik, apakah tes yang pertama ini, Doni? Siapa yang akan Anda patuhi? Siapa yang akan Anda percaya? Oke, Mario. Bacakan lagi apa yang dikatakan malaikat yang pertama. Oke. Yang malaikat itu katakan saja, yang lain jangan. Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Siapa yang akan dihakimi? Kita. Bukan itu yang dikatakan di ayat itu. Baca lagi, Mario. Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat, penghakimannya. Jadi Yahwa yang sedang dihakimi. Tapi itu artinya apa, Doni? Yahwa sedang dihakimi dalam pribadi orang-orang kudusnya. Akankah kita percaya kepadanya? Akankah kita menaatinya? Akankah kita menerima Dia berdasarkan firman-Nya? Atau apakah kita akan percaya kebohongan setan bahwa kita tidak harus mematuhi hukum ilahi? Ingat apa yang kita sudah sampaikan sebelumnya? Ini seperti sebuah ujian buka buku. Jawabannya sudah disertakan di sini bersama dengan pertanyaan dari tes ini. Maksudnya bagaimana, Doni? Nah, pesan malaikat pertama adalah agar kita takut akan Yahwa dan memuliakan Dia. Tapi tidak hanya sampai di situ. Perkataan itu selanjutnya menjelaskan bagaimana dan mengapa kita harus memuliakan Dia. Selanjutnya dikatakan, karena itu sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini adalah sebuah kalimat yang unik. Di mana lagi kita bisa mendengar Yahwa digambarkan seperti itu, Mario? Dalam perintah keempat, di mana dikatakan bahwa kita harus mengingat hari Sabat dan menguduskannya. Dan alasan yang diberikan adalah karena 6 hari lamanya Yahwa menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahwa memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus menyembah Yahwa. Karena Dia adalah Sang Pencipta. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Malaikat pertama di sini sedang menyampaikan ujian yang menuntut ketaatan. Apakah kita mau menyembah Yahwa seperti yang Dia perintahkan pada Sabat hari ke-7? Atau apakah kita akan bertahan dalam nyamannya kebohongan setan bahwa hukum itu telah dihapus di atas salib? Anda tahu, kebohongan itu bahkan tidak masuk akal, Doni. Jika hukum Yahwa bisa diubah atau, saya tidak tahu, katakanlah dibatalkan, maka Yahusua tidak perlu mati bagi orang-orang berdosa. Tapi setan dengan kebohongan ini telah membuat hampir seluruh dunia Kristen berpikir bahwa hukum itu telah dipakukan di atas salib. Ya, betul. Nah, di sini malaikat pertama mengumumkan bahwa penghakiman sedang terjadi. Untuk lulus dari ujian ini, Anda harus patuh, Anda harus taat. Malaikat itu berseru kepada dunia untuk takut akan Yahwa dan memuliakan Dia. Kata yang di sini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai takut berasal dari bahasa Yunani phobeo. Kata ini berarti waspada, tetapi juga berarti menunjukkan rasa hormat, mengagumi. Ketika umat Yahwa memahami bahwa hukum ilahi itu suci dan masih mengikat, maka mereka akan selalu waspada. Mereka mungkin saja merasa khawatir ketika mereka merenung dan menyadari bahwa mereka bisa saja, tanpa sadar, telah bergabung dengan setan dalam pemberontakannya melawan hukum ilahi. Tapi ini akan menuntun mereka, dan dalam kekaguman yang penuh hormat, mereka akan kembali menyembah Yahwa pada hari Sabatnya yang kudus. Iya, dan bagi saya ini menarik, Doni. Lihat, Yahwa tidak hanya memperingatkan kita tentang penghakiman, tetapi Dia juga memberitahu kita bagaimana cara menyembah Dia dan bagaimana cara memuliakan Dia. Tentu saja, Dia tidak ingin ada orang yang tersesat. Jadi Dia memberitahu kita bahwa untuk memuliakan Dia, kita harus menyembah Dia. Dan kita harus menyembah Dia dengan cara yang menyenangkan bagi Dia, dengan mengakui Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Dan tentu kita tidak melakukan ini dengan merayakan kebangkitan pada hari Minggu, atau bahkan dengan menguduskan hari Sabtu yang merupakan hari ke-7 dari mingguan planet para penyembah berhala pada kalender Paus. Kita menghormati Dia dengan menyembah dan beribadah kepadanya pada Sabat hari ke-7 berdasarkan kalender yang Dia telah tetapkan pada masa penciptaan. Kalender yang sama yang kembali ditetapkan oleh Musa pada masa Keluaran dan digunakan oleh Yahusua di masa hidupnya dan para rasul setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Sang Juru Selamat. Inilah penyembahan yang berkenan kepadanya. Iya, benar. Dan begitulah yang dikatakan oleh Alkitab. Oke, dalam konteks kitab Wahyu pasal 14, kita harus ingat bahwa kitab suci memiliki janji khusus bagi mereka yang
di hari-hari terakhir ini menghormati Yahwa dengan menyembah Dia pada hari Sabat. Mario, tolong buka kitab Yesaya pasal 58 dan bacakan ayat 13 dan 14 untuk kita. Oke. Ini adalah ayat-ayat yang penting dan janji ini diperuntukkan bagi semua orang yang mengindahkan peringatan malaikat yang pertama. Silakan baca jika sudah dapat, Mario. Baiklah, di sini dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahwa hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahwa, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahwa lah yang mengatakannya. Hari-hari ke depan akan dipenuhi dengan bahaya. Banyak dari umat Yahwa akan memateraikan kesaksian mereka dengan darah mereka. Kitab suci sendiri mengungkapkan akan ada banyak martir. Tetapi bagi mereka yang menghormati Yahwa dengan menyembah Dia pada hari Sabatnya yang kudus, telah diberikan janji bahwa Dia, Yahwa, akan memberi mereka makan dengan milik pusaka Yakub, bapa leluhur mereka. Apa milik pusaka Yakub, bapa leluhur kita? Nah, nama Yakub berarti orang pengganti, atau bisa juga diartikan penipu. Tetapi setelah dia bergulat dengan malaikat Yahwa setelah menyeberangi sungai Yabok, malaikat itu mengubah namanya menjadi Israel. Apakah Anda ingat apa artinya, Mario? Secara harfiah, nama itu berarti memerintah bersama Tuhan. Ya, karena sebagai seorang pangeran, dia telah bergulat bersama Yahwa dan dia menang. Di hari-hari mendatang, setiap orang percaya harus bergulat dengan keraguan, dengan bahaya, dengan sifat berdosa mereka. Tetapi mereka yang sama seperti Yakub, berpegang teguh pada janji-janji Yahwa, akan sama seperti Yakub, menjadi pemenang. Mereka juga akan dianggap sebagai pangeran dan putri dari Yahwa. Dan itu dimulai dengan membuat pilihan sadar untuk menaatinya, dan beribadah pada hari yang telah Dia tetapkan untuk beribadah, yang ditentukan dengan kalender yang Dia telah tetapkan pada masa penciptaan. Oke, kita akan istirahat sejenak. Saat kita kembali, mari kita kupas pesan ini lebih dalam. Masih banyak hal di sana. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Apakah Anda senang mendapat kiriman surat? Bukan surat tagihan. Tidak ada orang yang menyukai surat semacam itu. Yang saya maksud adalah sebuah surat pribadi. Sebuah surat yang berisi ocehan dari seorang teman. Atau sebuah surat yang tidak terkait dengan pekerjaan Anda namun berisi pesan yang ramah. Kitab suci adalah surat pribadi Yahwa kepada Anda. Surat ini penuh dengan hikmat dan nasihat untuk setiap situasi kehidupan. Surat ini dikemas dengan janji untuk setiap keadaan darurat. Semakin banyak Anda menghabiskan waktu dalam firman Yahwa, semakin banyak kebenaran yang akan Anda temukan untuk menyenangkan jiwa Anda, menyegarkan pikiran Anda, dan menghibur hati Anda. Di satu sisi, Alkitab seperti bawang. Alkitab mengandung beberapa lapisan makna. Ada cerita indah untuk membangun iman di hati anak-anak. Ada pelajaran hidup untuk para remaja dan anak-anak muda. Ada tuntunan bagi mereka yang berurusan dengan masalah-masalah orang dewasa. Dan ada penghiburan untuk orang-orang yang sudah tua. Namun, terkadang sulit untuk memahami bagian-bagian tertentu dari kitab suci. Jika Anda ingin belajar bagaimana membuat waktu belajar Alkitab Anda menjadi lebih efektif, jika Anda ingin belajar bagaimana memahami bagian-bagian yang sulit atau tidak jelas dari Alkitab, kunjungi worldslastchance.com. Cari kunci pembelajaran Alkitab yang efektif. Anda tidak perlu seorang pastor atau pendeta untuk memberitahu Anda apa yang harus dipercayai. Anda dapat mempelajarinya sendiri. Cari kunci pembelajaran Alkitab yang efektif di worldslastchance.com. Saya menyukai fakta bahwa dalam ujian terakhir ini, sebagaimana yang diuraikan dalam kitab Wahyu pasal 14, terkait pesan dari 3 malaikat, Bapa memberi kita jawaban atas ujian itu. Bagi para pendengar yang baru saja mendengarkan program kami ini melalui saluran radio gelombang pendek, pesan malaikat pertama adalah panggilan untuk kembali menyembah Sang Pencipta pada hari yang Dia telah sucikan dan kuduskan. Dan disinilah kebanyakan orang gagal. Iya, begitulah. Sebagian besar dunia Kristen merayakan hari Minggu dan sebagian besar dari mereka yang beribadah pada Sabat hari ke-7 beribadah pada hari Sabtu menurut kalender Paus dan bukan menurut Sabat Alkitabiah yang sebenarnya. Iya, betul. Dan tidak hanya sampai di situ, Mario. Masih banyak lagi. Dan disinilah saya meminta kepada para pendengar kita untuk menangguhkan ketidakpercayaan mereka sejenak. Para pendengar,
dengarkan saya. Saya akan membagikan beberapa hal yang mungkin adalah hal yang baru bagi sebagian dari Anda. Atau mungkin ini adalah ide yang sudah pernah Anda dengar, tetapi selalu disampaikan dengan cara yang terdengar sangat konyol, sesuatu yang bisa ditertawakan. Hal yang perlu diingat adalah bahwa keyakinan kita, dan ini berlaku bagi kita semua, keyakinan kita didasarkan pada bukti yang telah kita lihat ditampilkan. Jadi, ketika apa yang akan saya sampaikan ini, mungkin Anda akan lihat sebagai sesuatu yang konyol. Dan reaksi spontan Anda adalah mengganti saluran siaran ini. Maka saya meminta Anda untuk bertahan sebentar. Terdapat bukti-bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung apa yang akan saya katakan. Ya, cukup adil. Coba saya tebak. Anda sepertinya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar perbedaan antara kalender modern, yaitu kalender Masehi, dan kalender kuno Alkitab. Iya, kalimat dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 7 ini sangat penting. Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat ini memberi kita alasan mengapa kita harus menyembah Yahwa, karena Dialah sang pencipta. Dan kita harus menyembah Dia sebagai pencipta dari ciptaannya. Apa maksud Anda, Doni? Hanya ada satu ciptaan. Jadi tentu saja Dia adalah sang pencipta itu. Lantas, apa maksud Anda dengan perkataan, kita menyembah Dia sebagai pencipta dari ciptaannya? Setan telah mengaburkan kepercayaan orang-orang tentang realitas ciptaan Yahwa. Setan membuat orang berpikir bahwa bumi adalah sebuah bola yang berputar dan menggelinding di alam raya yang luas dan tak terbatas. Tapi bentuk bumi di dalam firman Yahwa tidak seperti itu. Dan jika Anda pikir bahwa Anda sudah tahu kemana saya akan mengarahkan pembicaraan ini, sekali lagi, tunggu. Jangan abaikan perkataan saya ini tanpa mendengar buktinya. Karena ada bukti-bukti ilmiah yang mendukung saya. Oh, Anda sedang berbicara tentang permukaan bumi yang datar. Iya, tapi itu tidak sama dengan apa yang sudah digambarkan selama ini. Di mana jika orang berjalan sampai ke ujung bumi, maka, hati-hati, nanti Anda jatuh ke bawah. Tidak seperti itu. Kitab suci mengajarkan bahwa permukaan bumi relatif datar dan bukan bulat. Dan permukaan bumi ini tertutup dengan sebuah kubah pelindung yang kokoh. Oke, tunggu sebentar. Sebelum melanjutkan, mari berikan bukti ilmiahnya, Doni. Saya pikir kita semua sudah terbiasa menerima model ilmiah modern dan mengabaikan penjelasan kitab suci. Apa yang tertulis di kitab suci sudah dianggap sebagai sebuah gagasan yang kuno. Iya, benar. Ya, jelas. Kita tidak punya waktu untuk menjelaskan panjang lebar mengapa kitab suci dan sains mendukung bumi yang datar. Jadi, sekarang saya hanya akan mengarahkan para pendengar kita ke arah yang benar. Kemudian, para pendengar, carilah waktu Anda sendiri untuk melakukan penelitian Anda sendiri. Tapi tolong pastikan Anda melakukan penelitian itu. Oh iya, ada beberapa program radio WLC yang membahas topik ini. Ya, betul. Dan ada banyak informasi online yang berupa artikel ataupun video-video YouTube. Bahkan ada beberapa orang penyampai fakta yang dulunya bekerja untuk NASA. Bukti yang paling meyakinkan, menurut perkiraan saya, untuk bumi datar adalah geometri bola. Anda tidak bisa berdebat dengan matematika. Memang sudah begitu. Kita telah diberitahu bahwa keliling bumi hanya terdiri dari 40.000 kilometer, lebih sedikit, atau hampir 25.000 mil. Jadi, jika ini benar, dan bumi benar-benar bulat, itu berarti bahwa hanya ada beberapa kilometer yang dapat Anda lihat dalam garis lurus sebelum kelengkungan bumi mulai menurun, dan segera Anda tidak dapat melihatnya lagi. Sekali lagi, ini adalah persamaan matematika sederhana. Jika bumi benar-benar bulat, jika kelilingnya benar-benar 40.000 kilometer, hanya akan ada beberapa kilometer saja yang bisa Anda lihat dari kejauhan. Tapi itu dibantah oleh fakta bahwa kita bisa melihat lebih jauh. Dan semakin tinggi Anda naik, semakin jauh Anda bisa melihat. Saat Anda berada di atas pesawat, Anda dapat melihat lebih jauh dari yang seharusnya dapat Anda lihat, berdasarkan fakta geometri bola. Jika memang bumi benar-benar memiliki keliling 40.000 kilometer. Dan tidak peduli seberapa tinggi Anda naik, permukaan bumi masih akan tetap terlihat datar. Itu benar. Foto-foto yang bertebaran yang menunjukkan kelengkungan bumi hanyalah foto yang diambil dengan lensa mata ikan yang ada pada kamera GoPro yang digunakan di ketinggian. Jadi, para pendengar, lakukanlah riset sendiri. Hitunglah secara matematis. Bumi dengan permukaan yang datar tidak sekonyol seperti yang telah diajarkan kepada kita ketika Anda sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip geometri. Terima kasih Mario. Dan apa yang kebanyakan orang tidak tahu, karena dengan hikmat modern kita selalu menutupinya, adalah fakta-fakta bahwa kitab suci juga mengajarkan kebenaran tentang bentuk bumi. Berkali-kali, kitab suci menyatakan bahwa Yahwa mengokohkan bumi dan membuatnya tidak bergerak. Tidak ada putaran atau rotasi yang terjadi. Kita telah mengabaikan Alkitab dengan menganggapnya hanya berpuisi. Ketika pada kenyataannya, pernyataan Alkitab dapat didukung secara ilmiah. Iya, kitab Kejadian pasal 1 bahkan berbicara tentang kubah langit yang menutupi bumi. Kata yang digunakan adalah rakia, yang secara harfiah berarti tidak bergerak dan kokoh. Benar, tidak akan ada yang namanya jatuh ke luar angkasa. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa jika kita benar-benar mau menghormati Yahwa sebagai pencipta langit dan bumi,
dan segala isinya, maka kita harus menerima struktur bumi sebagaimana yang Dia telah katakan, yaitu bahwa bumi itu diam dan tidak bergerak. Kita harus mengakui Dia sebagai pencipta langit dan bumi sebagaimana penjelasan Alkitab. Mengganti kubah pelindungnya dengan langit terbuka, mengatakan bahwa buminya yang diam kokoh seperti bola yang berputar dan mengelilingi matahari dengan kecepatan 30 km per detik. Sama saja dengan menyebutnya pembohong dan menghinanya sebagai sang pencipta. Wow, itu sesuatu yang serius, Doni. Dalam kitab suci, kita diberitahu bahwa hanya ada satu pencipta, Yahwa. Hanya ada satu perantara antara Yahwa dan manusia, dan itu adalah anak tunggalnya, seorang manusia yang telah ditinggikan, Yahusua. Hanya ada satu jalan menuju kehidupan kekal, percaya pada darah penebusan Yahusua. Hanya ada satu, Injil yang benar, dan itu adalah Injil kerajaannya. Hanya ada satu baptisan, baptisan dengan pencelupan, dan hanya ada satu iman, dan hanya ada satu ciptaan. Dan kitab suci mengatakan bahwa ciptaan itu adalah sebuah bumi yang diam, tidak bergerak, yang terlindung dengan sebuah kubah pelindung. Ya, malaikat pertama menyerukan kepada kita untuk menyembah Sang Pencipta. Anda tidak dapat menghormati dan memuliakan Dia jika Anda menerima kebohongan setan tentang bentuk ciptaan Yahwa. Akibatnya, Anda akan menyebut Sang Pencipta sebagai pembohong. Tepat, kita adalah makhluk ciptaannya. Sebagai makhluk ciptaan, kita tidak memiliki hak untuk mengubah pernyataannya yang telah Dia sampaikan. Kita tidak bisa memilah dan memilih apa yang sesuai dengan pendapat kita. Kita harus menerima semuanya atau tidak sama sekali, dan kita harus menyelaraskan keyakinan dan kepercayaan kita berdasarkan firman-Nya. Dan bukannya menolak kitab suci karena telah tidak sesuai dengan sains yang kita akui. Terlalu sering pengetahuan modern secara keliru disebut sebagai sains. Betul, Doni. Dan sains modern telah menjadi sangat mendarah daging, sangat melekat. Kita mendapatkannya di sekolah, di berita-berita, secara umum di mana-mana. Kemudian ketika kita menemukan sebuah ide yang berbeda dalam kitab suci, kita dengan mudah mengabaikannya dan menganggapnya sebagai tulisan puitis semata. Inilah hal yang harus kita ingat. Kebenaran itu seperti sebuah rantai yang menghubungkan surga ke bumi. Setiap tautan dari rantai itu adalah sebuah elemen kebenaran yang berharga. Setiap mata rantai harus dihargai karena jika kita secara sadar atau sengaja menolak, sekalipun hanya satu dari mata rantai ini, karena tidak sesuai dengan teori yang diajarkan di sekolah, atau bertentangan dengan orang-orang yang disebut bijaksana di dunia, maka kita telah memutus rantai ini. Kita tidak hanya menyangkal Bapa, tetapi kita membuat diri kita sendiri masuk ke dalam kondisi untuk menolak kebenaran yang lebih tinggi. Ya, itu masuk akal. Jika ada mata rantai yang terputus dalam rantai kebenaran, Anda tidak akan dapat mengakses tautan yang lebih jauh di sepanjang rantai tersebut. Setiap tautan independen meletakkan dasar untuk tautan yang lebih maju. Anda tidak akan dapat mengakses mata rantai yang lebih jauh di sepanjang rantai tersebut. Setiap mata rantai independen meletakkan dasar untuk mata rantai yang lebih jauh lagi. Jika Anda menolak satu kebenaran, Anda pada akhirnya secara otomatis akan menolak setiap kebenaran lain yang dibangun di atas satu kebenaran itu. Kita harus ingat bahwa iblis adalah pembohong. Kata-kata Yahusua kepada orang-orang terpelajar pada zamannya sama berlakunya dengan orang-orang terpelajar di zaman kita yang menolak kebenaran kitab suci. Mario, tolong buka dan bacakan kitab Yohanes pasal 8 ayat 44. Oke, tunggu saya buka dulu. Oke, di sini dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Anda tidak boleh mempercayai kebohongan iblis. Dia telah membangun seluruh sistem kepercayaan ini berdasarkan fondasi yang salah. Buka kitab Wahyu pasal 12 sekarang, Mario. Dan tolong bacalah ayat 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 12. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita yang hidup di hari-hari terakhir bumi ini. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Setan adalah pelajar kitab suci yang hebat. Dia tahu persis apa yang dikatakan di dalamnya. Dia juga telah mengetahui apa ujian terakhir yang akan terjadi di bumi. Seperti yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu pasal 14, mengenai pesan dari 3 malaikat tersebut. Berabad-abad yang lalu, setan telah meletakkan dasar untuk generasi terakhir, sehingga orang-orang pada hari ini dapat gagal dalam ujian itu. Dia mempengaruhi orang-orang Romawi pada abad pertama untuk menyingkirkan mingguan 8 hari. Oh, itu benar. Kalender Julian awalnya memiliki 8 hari dalam 1 minggu, iya kan? Ya, benar Mario. Dan dengan mengadopsi mingguan yang berisi 7 hari, dia mengaturnya sehingga hari ini, pada kalender Gregorian Paus, yang di negara kita disebut kalender Masehi, masih memiliki mingguan dengan 7 hari. Jadi orang-orang berpikir mereka sedang menghormati Yahwa ketika mereka merayakan kebangkitan pada hari pertama dari minggu modern atau beribadah pada hari Sabtu. Dan mereka tidak tahu atau mengabaikan bahwa siklus mingguan modern tidak sejalan dengan siklus mingguan Alkitab. Hal-hal ini
sama dengan apa yang diajarkan dalam bidang astronomi dan di dalam banyak bidang ilmu pengetahuan saat ini. Iya benar, kita tidak boleh lupa bahwa para Yesuit telah berada di balik banyak hal yang disebut kemajuan dalam bidang astronomi. Pesan malaikat pertama memberitahu kita bahwa penghakiman sedang berlangsung. Ini harus menjadi peringatan bagi semua orang untuk membuang model penciptaan alternatif yang dianut oleh sebagian besar dunia saat ini. Bagaimana kita dapat ditemukan menyenangkan di mata Yahwa jika kita menolak kebenaran yang diwahyukannya tentang penciptaan, dunia, hari Sabat, dan lain-lain, dan menggantinya dengan kebohongan setan? Iya, tidak. Kita tidak akan bisa menyenangkan dia dengan cara itu, Doni. Tahap pertama dari ujian terakhir mengungkapkan bahwa adalah tidak cukup dengan hanya percaya kepada Yahwa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Kita juga harus menerima apa yang telah dia nyatakan tentang bumi dan cakrawala. Kalau tidak, kita menyebut dia pembohong. Dan saya rasa tidak ada di antara kita yang ingin melakukan itu. Iya, dan dengan menggunakan analogi kebenaran Anda sebagai sebuah rantai, saya pikir ini juga menunjukkan bahwa jika kita gagal pada fase pertama dari ujian akhir ini, maka kita juga akan gagal pada fase kedua dan ketiga. Setiap ujian akan lebih sulit dari yang sebelumnya. Tentu saja, terang baru selalu membawa salib ketaatan, dan masing-masing malaikat ini membawa terang yang baru. Apakah Anda mau taat ketika sebuah terang yang baru telah dinyatakan? Sangat penting bagi kita untuk mulai membiasakan ketaatan mulai dari sekarang. Karena ketika tanda binatang itu diterapkan, dan jika kita telah terbiasa menyerah dan mengikuti arus, maka kita akan jauh lebih mungkin untuk menyesuaikan diri dengan pemaksaan yang terjadi pada saat itu. Kita, bahkan sekarang, sudah berada dalam fase pertama dari ujian terakhir ini. Untungnya, Bapa Surgawi telah memberitahu kita apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi pemenang. Dan semua kekuatan dan kuasa surga telah siap untuk membantu mereka yang meminta pertolongan kepadanya. Oke, jangan kemana-mana para pendengar. Ketika kami kembali, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda telah kirim ke kotak surat harian kami. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Hukum Yahwa bukanlah daftar aturan yang tidak masuk akal yang dibuat secara sembarangan. Sebaliknya, itu adalah transkrip dari karakternya. Hukum Yahwa adalah, dalam arti yang sangat nyata, adalah hukum kasih. Dan kita semua bersalah karena melanggarnya. Rasa bersalah adalah salah satu emosi terburuk yang bisa dirasakan manusia. Rasa bersalah dapat membuat Anda dipenuhi dengan rasa malu dan penyesalan. Yang terburuk, rasa bersalah dapat memisahkan jiwa dari Yahwa. Namun, kabar baik dari Injil adalah bahwa Yahwa menerima orang-orang berdosa. Dia mengirim anaknya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Dan keinginan terdalam Yahwa adalah agar semua orang mau bertobat dan datang kepadanya. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda berhenti berbuat dosa sebelum Anda datang kepada Yahwa. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda berhasil menahan godaan beberapa kali. Tidak ada yang telah Anda lakukan atau yang dapat Anda lakukan yang dapat menyebabkan Yahwa berpaling dari Anda. Satu-satunya hal yang bisa menghalangi adalah pilihan pribadi Anda sendiri. Jadi pilihlah, ulurkan tangan iman dan pegang janji-janjinya. Keselamatan adalah milik Anda. Yang harus Anda lakukan adalah menerimanya dengan iman. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang karunia keselamatan yang luar biasa tersebut, carilah artikel yang berjudul Pengharapan Orang Berdosa di worldslastchance.com. Datanglah kepadanya sekarang, apa adanya Anda, dan Bapa akan menerima Anda. Baiklah, saatnya segmen kotak surat harian kita. Baik, Doni. Pertanyaan yang kita dapat hari ini jenis pertanyaan yang sensitif. Beberapa orang bahkan mungkin mempertanyakan mengapa saya mau pertanyaan ini disiarkan. Tapi saya tahu bagaimana Anda ingin fokus pada prinsip-prinsip. Saya pikir jawaban atas pertanyaan ini dapat membantu banyak orang tua. Bukan hanya mereka yang berada dalam situasi khusus seperti ini, tetapi dalam situasi apapun di mana anak-anak mereka yang sudah dewasa mengecewakan mereka atau membuat pilihan yang tidak disetujui oleh para orang tua. Baiklah, apa yang Anda dapatkan hari ini, Mario? Apa pertanyaannya? Tidak ada nama dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Oh ya? Iya, begitulah, anonymous. Tetapi pertanyaannya adalah, kami baru-baru ini mengetahui bahwa keponakan saya yang berusia 17 tahun ternyata sedang hamil. Dia belum menikah dan orang tuanya, saudara perempuan saya dan suaminya, merasa hancur.
Ini bukanlah nilai-nilai yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Selain kesal karena putri mereka hamil, mereka juga khawatir tentang dampaknya. Contoh, ini bisa saja terjadi pada anak-anak mereka yang lebih kecil. Dan sejujurnya, saya memikirkan hal itu. Saya tidak tahu bagaimana menangani ini dengan cara yang tidak membuat anak-anak saya merasa bahwa ini dapat diterima. Kata-kata bijak atau nasihat tentang cara menangani persoalan seperti ini akan sangat dihargai. Ya, saya dapat melihat mengapa kejadian seperti ini akan sangat mengecewakan bagi orang tua yang telah membesarkan anak-anak mereka untuk tidak memiliki hubungan intim secara fisik sebelum mereka menikah. Dan saya senang orang ini menulis pertanyaan ini, dan Anda mengizinkannya untuk disiarkan. Karena Anda benar, prinsip-prinsip yang digunakan dalam situasi ini berlaku sama untuk setiap situasi di mana seorang anak yang sudah dewasa atau hampir dewasa membuat keputusan di mana orang tua mereka tidak menyetujuinya dan atau membuat mereka kecewa. Ada satu prinsip utama yang harus selalu diterapkan. Oke, dan apa itu, Doni? Hanya satu kata, kebaikan. Bersikaplah yang baik. Anda mungkin kecewa. Anda mungkin sakit hati karena Anda tahu tindakan seperti itu. Apapun yang tidak Anda setujui memiliki konsekuensi. Tetapi apapun yang terjadi, jangan putuskan hubungan dengan anak Anda. Jangan menempatkan diri Anda sebagai hakim dan juri dan membebani mereka dengan ketidaksetujuan Anda. Bahkan ketidaksetujuan dalam diam bisa sangat keras dan menghancurkan pada seseorang yang sedang merasa bersalah. Karena jika mereka mengalami kekecewaan karena Anda berteriak pada mereka atau menyalahkan mereka dan memaksa mereka untuk menanggung beban ketidaksetujuan Anda, maka mereka akan menjauh dari Anda. Dan bahkan lebih buruk lagi mereka bisa menjauh dari Yahwa dan dari kasih-Nya. Ya, itu penekanan yang bagus, Doni. Maksud saya, sebagai orang tua, kita akan selalu mewaspadai contoh perilaku buruk pada anak-anak kita yang lain. Dan saya pikir kita memang harus seperti itu. Adalah sudah menjadi bagian dari tugas kita sebagai orang tua untuk menyadari pengaruh negatif pada anak-anak kita. Namun, dalam melakukannya, kita sering melompat ke kesimpulan bahwa untuk menunjukkan bahwa itu adalah perilaku yang salah, kita perlu menunjukkan ketidaksetujuan kita. Dan itu adalah hal yang sangat berbahaya untuk diajarkan. Apa maksud Anda, Doni? Nah, kata apa yang kita gunakan untuk menyebut Yahwa? Dia? Bapa? Ya, tepat. Bapa. Kita mengajar anak-anak kita bahwa Yahwa adalah Bapa yang penuh kasih. Kita memberitahu mereka bahwa kita semua berdosa. Tetapi jika kita mau datang kepada Yahwa apa adanya, maka Dia akan menerima kita. Jadi, kemudian, ketika salah satu dari anak-anak kita, atau keponakan, atau orang lain, membuat kesalahan, mereka akan mengawasi kita untuk melihat apakah kita mencerminkan penerimaan tanpa syarat yang sama seperti yang kita klaim diberikan oleh Bapa Surgawi ketika orang-orang berdosa datang kepadanya. Iya, itu poin yang bagus, Doni. Coba kita renungkan nasib dari seorang perempuan yang terjebak dalam persinahan. Yang di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 4, menurut kesaksian dari orang-orang Farisi, bahwa dia telah ditangkap dalam persinahan. Yang menimbulkan pertanyaan adalah, mengapa mereka tidak menyeret laki-lakinya juga kepada Kristus? Iya, dia mungkin terlibat. Dia mungkin ikut dalam pengaturan ini agar mereka bisa menjebak Yahusua. Tapi bagaimanapun juga, ketika Sang Juru Selamat bertanya kepada perempuan itu, tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Dan perempuan itu berkata, tidak ada, Tuan. Ini akan menjadi pembukaan yang sempurna baginya untuk menceramahi perempuan itu tentang betapa buruknya melakukan persinahan dan menjelaskan bagaimana, walaupun dia mengasihinya, tapi dia juga membenci dosa. Tapi, Doni dan para pendengar, Kristus tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia hanya berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, dia tidak menghukumnya, Doni. Tidak. Dan itu adalah sebuah tema yang berulang di seluruh kitab suci. Mario, tolong buka kitab Zakaria pasal 3 dan bacakan ayat 1 dan 2. Oke. Dalam perikop ini, Zakaria diperlihatkan penglihatan tentang seorang laki-laki yang menjadi imam besar pada waktu itu. Namanya Yosua. Dan sebagai imam besar, dia secara simbolis menanggung dosa umat. Ya, jadi bisa dibilang dia adalah seorang pendosa. Benar. Nah, yang saya ingin Anda perhatikan adalah apa yang malaikat Yahwa katakan kepada iblis ketika iblis menuduh Yosua sebagai orang berdosa. Oke, silakan baca di kitab Zakaria pasal 3 ayat 1-2. Kemudian dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Yahwa, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Yahwa kepada iblis itu, Yahwa kiranya menghardik engkau, hai iblis. Yahwa yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ayat-ayat ini menceritakan adegan di depan pengadilan. Yosua, sebagai wakil Israel, bersalah atas semua dosa Israel, dan setan tampil untuk mendakwanya. Tetapi malaikat Yahwa menegur setan. Ketika kita mengutuk orang lain karena dosa-dosa mereka, kita berdosa pada diri kita sendiri. Iya, kita menjadi munafik untuk satu hal. Anda ingat apa yang Yahusua katakan dalam khotbahnya di atas bukit? Nah, ini dia.
Ini dari kitab Matius pasal 7. Dia berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Itu bagian yang bagus, ya kan? Yahusua pandai menggunakan kata-kata. Anda benar, ketika kita menghakimi orang lain, kita menjadi orang yang munafik. Karena, seperti yang dikatakan di kitab Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Jadi dengan menghakimi orang lain, kita memanjakan diri dalam kesombongan rohani, dengan mengatakan bahwa dosa-dosa kita tidak seberat dosa mereka. Itulah kemunafikan dan kesombongan rohani. Tapi lebih dari itu, kita melakukan pekerjaan setan ketika kita mendakwa orang lain. Apa maksud Anda, Doni? Setan adalah pendakwa saudara-saudara kita. Ketika kita mencela orang lain, kita melakukan pekerjaan itu untuknya. Dan percayalah, dia tidak membutuhkan bantuan kita. Iya, saya pikir bagi kebanyakan orang, perihal ini tidak sejelas itu, Doni. Saya pikir banyak orang, terutama jika mereka adalah orang tua, benar-benar khawatir tentang pengaruh dosa yang lebih mencolok pada anak-anak mereka, terutama dosa yang bersifat seksual. Jadi, bagi sebagian orang, mereka mencoba untuk mencapai keseimbangan antara membenci dosa dan mengasihi orang berdosa. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka membuat orang berdosa merasa dibenci. Coba Anda bayangkan, katakanlah putri Anda mendatangi Anda dan berkata, "Saya transgender." Apakah Anda menunjukkan kasih Yahwa yang tanpa pamrih jika Anda mengusir anak Anda dari rumah? Tidak. Katakanlah saudara ipar Anda dan pasangan lamanya menikah. Apakah Anda mengikuti teladan Yahusua ketika Anda menolak untuk mengundang suami ipar Anda ke acara keluarga hanya karena mereka gay? Nah, kita perlu meniru teladan Kristus. Jika dia menjauhkan diri dari orang-orang berdosa, orang-orang Farisi akan menerima dia. Karena itulah yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang hebat dalam hal membatasi diri dari orang berdosa. Tapi bukan itu yang Kristus lakukan. Di sini, saya punya beberapa ayat yang saya ingin Anda bacakan, Mario. Kitab Matius pasal 9 ayat 10-13. Baik. Kemudian ketika Yahusua makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yahusua, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yahusua mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Itu adalah jenis kasih dan kebaikan dan penerimaan yang menarik hati. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Yahwa tidak memisahkan dirinya. Dia semakin dekat dengan umat manusia karena dia tahu bahwa cinta kasih, penerimaan yang tidak menghakimi, adalah satu-satunya cara untuk memenangkan kita kembali pada kasihnya. Oke, tapi satu pertanyaan, Doni. Bukankah orang Kristen seharusnya, saya tidak tahu, mengajar dalam kebenaran? Iya, kita harus mengajar dalam kebenaran. Tetapi mengajar seseorang dalam kebenaran tidak sama dengan menolak mereka karena dosa. Ketika kita mengambil tanggung jawab untuk menunjukkan dosa dan kegagalan orang lain, kita sebenarnya sedang merebut pekerjaan Roh Kudus. Adalah pekerjaan Roh Yahwa untuk menginsafkan orang-orang akan dosa mereka. Itu bukan pekerjaan Anda. Dan tentu saja itu bukan pekerjaan saya, Mario. Yahusua menjelaskan ini dengan sangat jelas sebelum dia dikhianati di Taman Getsemani. Nah, mari kita baca. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 5-8. Tolong buka dan bacakan, Mario. Baiklah, tunggu sebentar. Oke, dia berkata, "Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Jadi adalah tugas Roh Kudus untuk menginsafkan kita akan dosa. Adalah tugas kita untuk mengungkapkan kasih Bapa yang mau menerima apakah itu seorang pezina, seorang yang gay atau transgender, atau remaja yang hamil. Kita tidak perlu menghakimi mereka. Setan, sang pendakwa saudara-saudara kita sudah mengurus itu. Apa yang harus kita lakukan adalah mengilhami iman mereka kepada Bapa Surgawi dengan memberi mereka penerimaan penuh kasih yang sama seperti yang diberikan Bapa kepada kita ketika kita berpaling kepadanya. Ya, terima kasih atas wawasan seperti itu, Doni. Saya tahu adalah sangat mudah untuk menemukan kesalahan dan kegagalan orang lain.
Ini adalah cara untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa dosa kita sendiri tidak terlalu buruk. Tetapi kenyataannya adalah kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan Sang Juru Selamat. Kita semua membutuhkan kasih ilahi yang mendekat kepada si pendosa, bukan menjauh. Terima kasih atas jawabannya, ini sangat menggembirakan. Baik para pendengar, silakan terus mengirim pertanyaan dan komentar Anda kepada kami. Kunjungi saja worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami berharap mendengar kabar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Ibu saya suka berkebun. Walaupun dia memiliki bunga mawar dan bunga iris, tapi bidang minatnya yang sebenarnya adalah menanam buah dan sayuran untuk keluarga. Selain menanam pohon buah-buahan dan anggur serta tanaman lain yang bertahan dalam musim dingin yang parah dan dapat kembali bertunas di musim semi, dia juga menanam tanaman musiman seperti jagung, kentang, wortel, salad hijau, dan banyak lagi. Karena dia juga menganggap berkebun sebagai keterampilan hidup yang berguna, maka dia meminta anak-anaknya membantu di kebun sejak usia muda. Saya masih ingat dia menunjukkan kepada saya seberapa dalam biji jagung harus dimasukkan ke dalam tanah saat ditanam, dengan cara mengukurnya di jari kelingking saya. Ketika kakak saya berumur 5 tahun, dia diberi area kebun sendiri untuk menanam apa saja yang dia mau. Dia sangat bersemangat. Dia akan berada di luar sana setiap pagi, memeriksa apakah benihnya sudah bertunas. Namun anehnya, benih yang dia tanam tidak pernah tumbuh. Sebagai tukang kebun yang berpengalaman, ibu saya bingung. Dia tentu saja membantu saudara laki-laki saya dalam menanam bagiannya dan memastikan semuanya dilakukan dengan benar. Dia juga memperhatikan proses penyiraman. Mengapa ketika dia ingin kakak saya sukses supaya kakak saya dapat merasakan kegembiraan menumbuhkan sesuatu, mengapa petak kecilnya menolak untuk tumbuh? Setiap hari ketika saudara laki-laki saya itu akan kembali ke rumah, dia menjadi semakin putus asa lebih dari hari sebelumnya. Tidak ada yang tumbuh. Namun pada suatu hari, misteri itu terpecahkan. Ibu saya sedang keluar menyiram lebih awal ketika saudara laki-laki saya keluar untuk memeriksa kebunnya. Karena begitu besarnya harapan dan keinginan kakak saya untuk melihat apakah benih itu sudah bertunas, dia menggali benih-benih itu. Faktanya, setiap pagi sejak dia menanamnya, dia telah menggalinya. Tidak heran, benih-benih itu tidak pernah tumbuh. Sebagai seorang anak kecil, dia tidak tahu bahwa agar tanaman baru dapat tumbuh, pertama-tama ia harus mati di dalam tanah. Para pendengar, dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 24, Sang Juru Selamat berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Nah, ini berarti bahwa jika kita mau berserah, Yahwa, sang ahli kebun kita, dapat membawa kehidupan baru keluar dari diri kita. Beberapa pasal selanjutnya, Yahusua menguraikan tema ini dengan mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Para pendengar, jika Anda ingin menjadi pohon anggur yang berbuah di taman Yahwa, datanglah kepadanya sebagaimana adanya Anda. Anda tidak harus membuat diri Anda lebih baik terlebih dahulu. Dia tahu Anda tidak bisa. Jika Anda mau datang kepadanya, sebagaimana adanya Anda, Dia akan melingkarkan tangan kasih-Nya yang tak terbatas di sekeliling Anda dan menerima Anda apa adanya. Jadi, jangan menunggu. Datanglah sekarang.
mulailah hidup baru di dalam Dia, dan sukacita, kekuatan, keberanian, dan kedamaian akan menjadi milik Anda. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Nah, wow, saya pikir cukup jelas mengapa tidak ada pengikut Yahwa yang tulus yang akan menjadi anggota dari agama terorganisir atau bahkan denominasi Kristen. Mereka semua telah jatuh karena kebohongan setan tentang bumi yang bulat, berputar dan menggelinding di angkasa. Belum lagi mereka semua telah jatuh karena kebohongan bahwa hukum ilahi telah dipakukan di kayu salib, atau bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat Kitab Suci. Melalui teologi dan contoh, mereka semua telah mempromosikan kebohongan setan. Bahkan jika itu dilakukan dalam ketidaktahuan, itu tetap tidak sesuai dengan kehendak Yahwa yang telah dinyatakan. Masalahnya, Mario, ketidaktahuan bukanlah sebuah alasan yang dapat bertahan lebih lama. Dalam khotbahnya di Bukit Mars, Paulus mengatakan kepada orang-orang Athena, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Yahwa memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi, ketika Yahwa dengan baik tidak memandang pada ketidaktahuan kita di masa lalu atau kebodohan kita di masa lalu, pesan malaikat pertama disampaikan ke seluruh dunia. Dan saat informasi ini telah dinyatakan, setiap orang diperhadapkan pada pilihan. Taat dan hidup selamanya di bumi yang dibuat baru bersama Yahwa, atau tidak taat dan mati bersama setan dan para pemberontaknya. Itu adalah satu-satunya pilihan kita. Hal lain yang menurut saya penting di sini adalah untuk mengingat bahwa pesan 3 malaikat adalah ujian akhir yang terdiri dari 3 tahap. Jika kita tidak bisa setia kepada Yahwa pada sesuatu yang mendasar seperti peribadatan, jika kita gagal dalam ujian tahap pertama ini, bagaimana kita berharap untuk tetap setia di fase-fase lain dari ujian akhir ini ketika itu jauh lebih sulit? Ya, Anda benar. Setiap kemenangan atau kegagalan membuat kita siap untuk menaklukkan atau gagal dalam ujian di masa depan. Tetapi terutama dalam hal menyembah Sang Pencipta dan menghormatinya. Kita sudah diuji dengan ujian pertama ini. Faktanya saat ini adalah sulit untuk menyembah Yahwa pada Sabat hari ke-7 berdasarkan Kitab Suci. Iya benar, dunia bersatu dalam menggunakan kalender Masehi milik kepausan. Semua pekerjaan, sekolah, dan hari libur kita diatur berdasarkan metode pengaturan waktu paus. Tetapi ketika Anda menyadari bahwa hukum ilahi masih mengikat, dan bahwa untuk memuliakan Sang Pencipta, Anda harus menyembah Dia pada hari yang ditentukan berdasarkan kalender penciptaan, kalender lunisolarnya, ya, itu sulit. Siklus mingguan kedua kalender ini tidak selaras. Anda tahu setan memiliki andil dalam hal itu, dan itu berdampak pada pekerjaan Anda, sekolah Anda. Bahkan bagi banyak orang, itu berdampak pada pernikahan mereka, hubungan interpersonal mereka dengan keluarga dan teman-teman mereka. Terang baru selalu membawa serta salib ketaatan. Pesan malaikat pertama adalah ajakan untuk memuliakan Yahwa dengan kembali menyembahnya
pada hari yang Dia telah sucikan dan kuduskan. Lalu, apakah kita mau menghormati Dia dengan mempercayai firman-Nya yang menyatakan bahwa bumi itu diam dan tidak bergerak dan tertutup oleh kubah langit yang kokoh? Ini adalah ujian untuk zaman kita. Dan jika kita gagal di sini, kita tidak bisa berharap untuk melewati dua fase lain dari ujian akhir ini. Ya, ketika kita menyadari bahwa ini barulah fase pertama dari ujian akhir itu, pesan ini pun menjadi sebuah pesan yang sangat serius, Doni. Oh iya, begitulah. Ini sangat serius. Kita perlu memiliki kasih pada kebenaran Yahwa yang berhadapan dengan kematian itu sendiri. Walaupun sebagian besar dari kita tidak menghadapi kematian saat ini, ancamannya akan tergantung di masa depan ketika tanda binatang itu akan diberlakukan. Pekerjaan kita sekarang adalah bersatu dengan surga dalam menyebarkan pesan ini. Dan itu bukanlah sebuah pesan yang menyedihkan. Ini adalah pesan yang menarik. Yahusua akan segera datang. Yahwa telah menang. Dia akan segera mendirikan kerajaan kekalnya di bumi. Itu menyenangkan. Iya, pasti. Saya jadi teringat pada kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9 yang mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Yahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, Doni dan para pendengar, masa depan yang menunggu begitu baik. Kita bahkan tidak bisa membayangkannya. Keabadian bersama Yahwa, Sang Juru Selamat, para malaikat, dan semua orang-orang kudus dari setiap generasi di bumi yang baru, berapapun harga yang harus kita bayar, apapun taruhannya, itu sepadan. Bahkan jika itu diperoleh melalui kematian seorang martir. Ya, seperti yang dikatakan Salomo, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Pemenangnya adalah mereka yang tetap setia kepada Yahwa, mereka yang memikul salib ketaatan, dan dengan iman yang sederhana, memilih untuk menghormati Dia. Dan ingat, Dia tidak mengharapkan salah satu dari kita untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Dengarkan pasal penuh harapan ini dari kitab Yehezkiel pasal 36. Di sini dikatakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Iya, saya suka ayat-ayat itu, Doni. Yahwa yang melakukan pencurahan. Yahwalah yang menyucikan kita dan memberi kita hati yang baru, dan menempatkan rohnya di dalam diri kita. Yahwalah yang membuat kita berjalan menurut ketetapan-ketetapannya. Itu semua karena Yahwa. Yang harus kita lakukan adalah menyetujui prosesnya. Baik para pendengar, saya ingin berterima kasih kepada Anda masing-masing karena telah bergabung dengan kami pada hari ini. Kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.